Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala Ya bani Adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillah la'allakum tadhakkarun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Wilayah Kecamatan Mangkutanah, yang saya hormati pengurus BKMT Kecamatan Mangkutanah, yang saya hormati ibu-ibu dari pengurus BKMT Kabupaten Luhut Timur yang sempat hadir membersamai kita semua, yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkutanah dan seluruh jajaran pengurus, yakni para penyuluh agama se-Kecamatan Mangkutanah yang sempat hadir. Yang saya hormati teman-teman sejawat saya, para kepala desa yang sempat hadir juga mendampingi masyarakatnya. Yang saya hormati, tadi lupa ada yang komplain gak disebut, Pak Sopir yang siap mendampingi ibu-ibu setiap saat dan setiap waktunya. Yang saya hormati Bapak Imam Desa Manggala, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh sidang majelis taklim, majelis zikir yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurulillah. Kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih sekaligus mentakdirkan kita semua menjadi orang-orang yang alhamdulillah insya Allah dimuliakan oleh Allah, karena kita duduk bersama dalam rangka membesarkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya juga Bapak Ibu hadirin sekalian, tentu sebuah kesyukuran yang tak terhingga bagi kita, wabil khusus orang-orang yang beriman. Walaupun masa pandemi masih mengelilingi kita, kita sudah diizinkan untuk bisa bermajlis taklim. Saya secara pribadi ya mungkin mengisi pengajian di kegiatan rutin saya saja. Ya, sangat terasa sekali bahwa ilmu yang kemudian melekat di para dai, para mubalik itu tersimpan disebabkan karena pandemi. Ya, sehingga alhamdulillah dengan dibukanya, dengan diizinkannya kita bermajelis ta'lim ini, insya Allah kita bersama-sama untuk kembali muzakarah, saling ingat mengingatkan di antara kita tentang hal-hal kebaikan. Ini sebuah kesyukuran karena sebuah nikmat
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, salah satu di antaranya adalah nikmat ukhuwah. Nikmat di mana kita dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul bersama untuk saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabar wa tawasau bil marhamah. Selanjutnya salawat serta salam tak lupa kita aturkan ke junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian, mengawali pengajian ini saya mengingatkan kembali kepada diri saya dan kita semua. Alhamdulillah, kumandang solawat senantiasa kita lantunkan lewat lisan-lisan kita. Mudah-mudahan solawat ini senantiasa membasahi lisan kita untuk membuktikan cinta kita kepada Rasulullah. Kalau sekiranya Bapak Ibu sekalian kita membaca sejarah singkat saja, ya, mengawali kalimat solawat yang sering kita kumandangkan ini, sering kita membahasakan bahwa ingin kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah hanya dengan mengumandangkan kalimat solawat, karena terlalu banyak sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum mampu kita buktikan dalam bukti amal-amal harian kita. Namun mudah-mudahan dengan sholawat ini kita nantinya bisa diakui oleh Allah, oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hamba Allah sekaligus umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kisah singkat Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu mendengar atau membaca tentang sirah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sakaratul maut, salah satu hal yang ditawarkan oleh malaikat kepada Rasulullah, ditunjukkannya surga di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah belum bisa tersenyum. Namun begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan kabar, disampaikan berita oleh malaikat bahwasanya surga yang ada, surga Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan dihuni oleh manusia sebelum umatmu ada di dalamnya, barulah beliau tersenyum. Coba Bapak Ibu dan sekalian, dari sini kita mengingat betapa cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya lebih dari cinta dia terhadap dirinya. Oleh karenanya Bapak Ibu dan sekalian, kalau hari ini, saat ini kita bisa membuktikan cinta kita kepada Rasulullah hanya lewat sholawat, mari kita tingkatkan dengan membuktikan amal-amal sunnah yang beliau anjurkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sesungguhnya sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amatlah banyak. Ya. Saya sering membahasakan Bapak Ibu sekalian, sunnah yaumian, ya, sunnah harian yang biasa kita harus jaga setiap waktunya. Karena ini menjadi salah satu ukuran di mana kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu nih yang cantik-cantik, coba saya tanya tadi, ibu-ibu mau berangkat ke sini tadi berpakaian bersolek, baca doa enggak? Minimal doa ini Bismillahirrahmanirrahim, minimal. Kalau belum tahu yang lainnya, kalau ibu-ibu harusnya tahu, karena ibu-ibu sering berdandan. Ketika ibu di depan kaca, doanya apa? Ketika ibu berpakaian, doanya apa? Nah ini Bu, saya sering ingatkan ini Bu, ya. Karena apa? Ini menjadi salah satu di antara bukti bahwa kita cinta terhadap sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bapak Ibu dan sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana yang kita inginkan bahwa beliau akan memberikan bukti cintanya kepada umat ini, ketika umat ini juga mencintai apa yang menjadi sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, kalau kita melihat satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang sempat saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat yang lain yang saya sempat bacakan dalam surah Al-A'raf ayat 26. Allah berfirman, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Zalika min ayatillahi la'allakum yadhakkarun. Ada beberapa kalimat takwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berulang-ulang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka yang beriman. Dan saya yakin Bapak Ibu dan sekalian yang hadir dalam majelis ini statusnya bukan hanya Islam. Statusnya sudah meningkat masuk dalam lingkaran orang-orang yang beriman. Setelah mereka beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah beban, ada sebuah tanggung jawab yang kemudian ada di pundak-pundak kita. Dan tanggung jawab itu salah satu di antaranya adalah meningkatkan iman itu sampai pada derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Sama dengan perintah-perintah yang lainnya. Biasa Bapak sekalian, sebelum Allah memberikan bentuk perintah, apakah perintah untuk dilaksanakan ataukah bentuk perintah untuk ditinggalkan, Allah memanggil kita terlebih dahulu dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Karena memang yang dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk perintah hanya orang beriman. Ini membuktikan bahwa ayat-ayat tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan ayatul madaniyah. Ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah hijrah ke Madinah. Iman para sahabat saat itu sudah tebal, memungkinkan untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan bentuk perintah. Lain halnya ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada di kota Mekkah. Tidak ada bentuk perintah larangan atau bentuk perintah untuk dilakukan. Di sana bentuknya adalah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa mensosialisasikan Islam ini kepada manusia. Ini bedanya Bapak sekalian. Oleh karenanya saya yakin bahwa yang hadir ini adalah orang-orang yang sudah memiliki iman dan siap untuk melaksanakan bentuk perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya saya mengawali tadi bentuk perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang ada dalam Al-Qur'an bisa dimakna wajib, bisa dimakna sunnah. Nah, sekarang untuk meningkatkan semua itu bukan dari yang wajib. Untuk meningkatkan keimanan kita berasal dari yang sunnah-sunnah. Karena yang wajib sudah tidak lagi dipertanyakan kepada kita. Karena hukum wajib itu apa, Bu? Hukum wajib apabila dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan kalau sunnah. Nah, ini yang perlu diluruskan. Nah,
Yang ini perlu diluruskan. Jumhur ulama, para fuqaha, bahkan ulama-ulama yang masuk dalam kategori imam mazhab mengatakan makna as-sunnah kebanyakan memaknainya perintah sunnah itu dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan kita rugi. Kan nggak dapat apa-apa, rugi dong kita. Umur kita berkurang, usia kita berkurang, tubuh semakin lemah untuk melaksanakan sesuatu, lantas kemudian kita nggak dapat apa-apa. Makanya maknai sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan kita rugi. Karena apa? Kecil ataupun besar sunnah yang kita lakukan pasti berefek pada jaza, balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu sekalian. Nah, ada sebuah hal yang perlu kita sama-sama koreksi terhadap diri kita. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Wal tanzur. Nah, ini. Ada bentuk perintah. Inilah perintah untuk kemudian kita laksanakan. Ada nanti bentuk perintah untuk kita tinggalkan. Tapi bentuk perintah ini adalah bentuk perintah untuk dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligodi. Ya. Dan hendaklah setiap kita, setiap kalian, setiap manusia untuk senantiasa berpikir. Nah, ternyata berpikir ini Bu, adalah bentuk perintah Allah. Tazkirah, berzikir. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligodi. Apa yang hendak kita pikirkan? Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikirkanlah bahwa kalian, kita semua ini akan kembali menghadap kepada Allah. Ligodi, di hari yang dijanjikan oleh Allah. Kalau dalam bahasa Arab al-ghad, besok. Besok itu akan datang qaribun. Ya, ingat, sesuatu yang akan datang, sesuatu yang akan menemui manusia, sesuatu yang akan dialami qaribun, bermakna dekat. Oleh karenanya jangan pernah kita menganggap mati itu jauh. Anggaplah mati itu dekat, karena kematian pasti akan dialami. Dan ini sebuah kepastian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti, kata Allah, akan mengalami yang namanya mati. Ada yang ragu? Ada yang ragu dengan kematian? Enggak ada. Olehnya itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan wattaqullah. Dalam satu ayat ini Allah memuat kalimat peringatan takwa 2 kali. Begitu pentingnya itu takwa. Sampai-sampai ketika kita berbicara tentang bekal, Allah mengatakan apa? Fa inna khairaz zadit taqwa. Maka sesungguhnya bekal terbaik yang akan engkau bawa menghadap kepada Allah tidak lain adalah takwa. Dan dalam surah Al-A'raf tadi saya membaca Ibu sekalian, ya bani Adam, anak cucu Adam. Siapa anak cucu Adam itu? Manusia. Ingat Bu, jangan pernah kita terkecoh dengan Adam Smith yang mengatakan bahwa manusia ini keturunan kera. Dibantah oleh ayat ini. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, yakni manusia, bukan keturunan kera. Saya pernah Bu, karena saya ini ya LLO tamatan SMA, pernah belajar sejarah yang dalam sejarah itu memang sudah dihilangkan. Ibu-ibu sekarang coba lihat, anak-anak kita ketika membaca sejarah Islam, hilang semua pakar-pakar Islam. Siapa yang pertama menemukan ilmu atom? Bu, siapa yang pertama menemukan ilmu atom? Gak tahu? Ya, belum sekolah. Ibu-ibu ini. Siapa yang pernah membaca tentang sejarah? Siapa yang menemukan ilmu matematika? Aljabar. Sekarang, pernahkah anak-anak kita mengenal itu? Sudah dihapus semua dalam sejarah, dihilangkan. Na'udzubillah. Inilah pembodohan.
Sejarah Islam sudah membuktikan ilmu atom ini didapat oleh ulama besar yang namanya Al-Biruni. Maka salah satu sekolah SDIT yang ada di Makassar, Al-Biruni itu mengambil lakop dari seorang ulama besar yang menemukan ilmu atom. Karena sejarah itu, Bu, kalau kita membaca sejarah ketika geger ya di Mesir, maka museum buku-buku sejarah itu dimusnahkan oleh penjajah, sehingga hilanglah sejarah itu. Hari ini kita mengenalnya siapa? Sudah orang-orang baru yang menduduki sejarah itu. Inilah perlunya kita belajar sejarah kembali, Bu sekalian. Bapak Ibu hadirin sekalian. Nah, dari ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan ya bani Adam, qad anzalna 'alaika, bahwasanya Allah menggunakan qad anzalna. Maaf Bapak Kawa, aku diluruskan kalau keliru. Qad di mana taukid? Menegaskan, sungguh kata Allah. Qad anzalna, Allah telah menurunkan. Ya. Kepada siapa? Kepada anak Adam. Alaikum, kepada kalian semua. Libasa yuwari. Ingat, libas di mana pakaian. Yuwari sawatikum warisha. Allah turunkan pakaian. Coba. Kalau mungkin hari ini ada tukang jahit, tukang tenun, itu wasilah. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menurunkan kain-kain itu menjadi wasilah bagi kita semua. Untuk apa? Warisha, menutup aurat. Di sini tidak disebutkan anas atau di mana al-mar'ah, perempuan atau laki-laki, tapi Allah menyebutkan alaikum, kepada kalian, berarti semuanya, laki-laki dan perempuan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa libasut taqwa dzalika khair. Tetapi pakaian yang paling baik yang Anda harus sandang adalah pakaian takwa. Nah ini. Jadi kalau ibu-ibu sekarang berpakaian nyentring-nyentring harus seimbang dan senada dengan akhlaknya. Karena dalam kalimat bijak seorang ulama menuliskan ya terkait dengan id, laisal id liman labisal jadid walakin al id liman taqwahu yazid. Ya, sesungguhnya yang dikatakan id beberapa 1 bulan yang lalu ya, kurang lebih 1 bulan yang lalu, masuk hampir 2 bulan, bukanlah orang-orang yang kemudian menggunakan pakaian-pakaian baru ya, walakin al-id, akan tetapi kembalinya kesucian itu ketika manusia liman taqwahu yazid, ketika takwa seseorang itu bertambah. Oleh karenanya Bapak Ibu hadirin sekalian, saya kembali mengingatkan kepada diri saya dan kita semua. Ibu-ibu khususnya sudah disebutkan dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perhiasan. Bagi siapa? Bagi suaminya. Perhiasan yang paling baik adalah al-mar'atun sholihah. Nah, ini wong kang lanang-lanang. Jadi kita sebenarnya sudah punya perhiasan, nggak perlu cari lagi. Tinggal bagaimana perhiasan yang kita miliki ini kemudian kita poles agar bisa menjadi perhiasan yang membahagiakan kita. Karena ada perhiasan yang tidak membahagiakan. Ada? Lah saya nongkene nggak ada. Kalau yang hadir ini nggak punya dia perhiasan yang tidak menyenangkan. Insya Allah perhiasannya semua menyenangkan. Tapi di sono kita nggak tahu. Karena maaf, ya teman-teman kepala desa pasti sebagai tempat curhatan-curhatan masyarakat banyak. Iya, kenapa? Sang perhiasan itu sudah tidak mampu lagi memberikan perhiasannya. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, Allah menyebutkan wa libasut taqwa dzalika khair.
Dan yang paling baik pakaian di antara pakaian yang kalian sandang adalah takwa. Dan inilah Bapak Ibu hadirin sekalian yang perlu kita sama-sama benahi. Oleh karenanya saya tadi mengawali Bu, kalau kemudian pakaian yang kita pakai, pakaian yang kita sandang sudah baik, jangan sampai kebaikan yang melekat dalam diri kita bukan menambah keindahan, tapi bisa saja menjadi jalan-jalan musuh kita, asyaiton. Maaf, dalam majelis malam Rabu saya sering mengingatkan kepada jamaah-jamaah saya yang aktif di majelis ruqyah, jangan mengira bahwa kita berpakaian tanpa doa, kalau itu bukan menjadi jalan setan masuk dalam diri kita. Jelaskan tadi, maaf Bu, saya mau tegur langsung ibu-ibu, saya malu kalau ibu-ibu tersinggung. Masih banyak yang asik ibu-ibu minum dengan asiknya dengan tangan kiri, menyuapkan jajan yang enak lezat ini juga dengan tangan kiri. Na'udzubillah. Ini yang saya sebutkan tadi, amal sunnah yaumiyah. Jangan sampai kita masuk dalam lingkaran orang-orang yang sudah aktif, orang-orang yang senantiasa hadir dalam majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, tapi ternyata masih banyak kita mengundang murka Allah, mengundang malapetaka. Hadis Rasulullah SAW yang sahih disebutkan, barang siapa yang makan dan minum menggunakan tangan kiri, sesungguhnya yang makan dan minum itu bukanlah manusia, melainkan asyaiton. Na'udzubillah. Nah, kalau makan dan minum yang disebutkan ini bisa kita kias, kita bisa kiaskan terhadap amal-amal harian kita. Masuk kamar mandi Bu, pakai kaki apa? Betul? Apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu? Saya biasa mana? Maaf ya Pak, saya tak berdiri sebentar. Saya biasa membuat setan itu malu, makanya setan menjadi musuh. Kalau ibu-ibu maaf, sudah masuk kamar mandi lupa pakai kaki kanan, terus sampai dalam eling, kira-kira apa yang ibu lakukan? Mundur sebelah. Pasti ibu stop. Yang biasa melakukan yang benar pasti dia terdiam diri, berpikir panjang. Tapi kalau masuk masjid enak Bu mundurnya. Begitu tadi. Coba Bu, saya ingat. Yang betul ingat angkat tangan. Yang masuk masjid tadi pakai kaki kanan. Yang lupa nggak boleh angkat tangan. Yang ragu-ragu nggak boleh angkat tangan. Yang yakin betul bahwa dia ingat melangkahkan kaki kanannya masuk masjid, angkat tangan. Kanan. Persentasenya pasti kecil Bu, karena kurang terbiasa. Kalau ibu sampai di dalam mau kasih malu setan, ibu mundur, ulangi, pasti malu. Itu cara kita membuat malu setan. Seandainya kita bisa diizinkan melihat setan Bu, pasti dia kecewa berat melihat kita. Tapi karena aduh terlanjur kok minggu lagi, tapuk tangan dan tapuk kakilah setan di hadapan kita. Karena dia berhasil. Ini Bu, amalan sederhana tidak membutuhkan biaya, hanya membutuhkan kesiapan kita. Bu sekalian. Makanya saya katakan tadi, makan dan minum itu bisa kita kiaskan terhadap amal-amal harian kita. Bu, kalau pakai baju, bajunya ibu punya lengan kiri, punya lengan kanan, mana didulukan? Yang pakai pakaian tadi menggunakan tangan kanan terlebih dahulu, angkat tangan. Ada yang menggunakan pakai tangan kanan tapi nggak baca doa. Terus makanya Bu saya ingatkan, sederhana sekali, sangat sederhana. Karena ini Bu, inilah pintu di antara pintu-pintu musuh kita. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, inna syaitana kana lil-insani aduwwu fattahizuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagi kalian wahai manusia,
fattakhidhuhu aduwa, maka jadikan musuh itu musuh, jangan jadikan teman. Bahkan Allah menyebutkan wala khutuwatis syaiton, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan. Langkah setan itu malas tuh. Langkah setan itu ketika kita lupa terus setan membisikkan, wes gak apa-apa, sesuk wae ulangi. Itu langkah setan. Saya ingatkan memang. Dan ini cara setan membujuk kita dengan hal-hal yang paling sederhana dalam kehidupan kita. Ya, dari paling sederhana. Jangankan yang sederhana saja kita nggak mampu, apalagi yang ini. Oleh karenanya Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya kembali mengingatkan diri saya dan kita semua. Bagaimana kita mengupayakan sunnah-sunnah harian, sunnah yaumian ini bisa hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi ibu-ibu yang sudah mendengar, sekarang nggak usah berat-berat. Ketika melihat temannya makan dan minum, Bu, yang hadir di sini ya, yang hadir di sini nggak usah tersinggung ketika nanti ada temannya mengingatkan, Bu, tangan kanannya sakit kah? Cara saya seperti itu. Kalau sama teman-teman, Mas, tangannya loro ya, langsung. Yang biasa sama saya langsung pasti berubah. Langsung panggil, ambil tangan kanannya. Ternyata tangan kanannya sehat. Karena hanya terbiasa saja. Kebiasaan ini harus dirubah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kemudian mengingatkan dalam ayat yang saya bacakan di awal tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tahu segala apa saja yang dilakukan oleh manusia, baik yang secara syirriyah ataupun yang secara zahiriyah. Yang tersembunyi dan yang nyata Allah tahu. Makanya upayakan untuk kemudian kita melakukan sesuatu yang nyata maupun yang tidak nyata. Yang nyata, ingat Bu, tidak semua amal-amal kita sembunyikan. Ada amal-amal yang memang harus disosialisasikan, harus orang tahu, harus orang bisa, harus orang mengerti. Ada amalan yang memang harus secara sirriyah, hanya kita sendiri yang tahu dengan Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti kita pamer, bukan berarti kita nampakkan bahwa kita riya, tidak. Ingat Bu, amal ada yang zahiriyah yang harus kita tampakkan. Contoh, misalnya sholat, ini adalah amalan zahir, amalan yang harus kita tampakkan secara fisik. Nggak boleh delik-delik. Apalagi kalau perintahnya sholat harus berjamaah bagi yang laki-laki. Nggak boleh disembunyikan, harus tampak. Berjamaah itu harus kelihatan. Tapi ada amalan-amalan yang memang menjadi andalan kita untuk kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada amalan yang namanya amalan syirriyah, amalan yang cukup Allah dan pelaku amal itu yang mengetahuinya. Contoh Bu sekalian, tapi jangan diungkit lagi. Ya, ini saya contohkan. Kalau ada teman kita lagi kesusahan, apakah dalam bentuk rezekinya, kita doakan. Doa ini adalah amalan syirriyah. Ya Allah, sukseskan saudara saya itu. Sebut namanya di hadapan Allah. Ya Allah, ada saudara saya yang lagi susah payah begini, ya Allah, sukseskan dia. Begitu dia sukses, diam-diam mikir, gak usah kowe biyen ki sukses ngono iki, aku sing ndongakne kowe. Gak usah nih disebut. Allah tahu kok amal itu. Ya. Saya sering membahasakan ini Bu ya. Jangan sampai amalan-amalan sirriyah yang sudah terpendam setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, begitu mungkin sedikit ada masalah, wong kaya ngerti sukses kait biyen gara-gara aku. Hilang Bu yang puluhan tahun yang kita sudah simpan, yang sudah kita anggap investasi, ternyata itu abal-abal, gak ada apa-apanya. Naudzubillah. Makanya pertahankan amal-amal sirriyah ini, ya. Gak usah kemudian orang yang kita doakan dia perlu tahu. Ini salah satu di antara amalan Abu Damdam yang mendoakan semua saudara-saudaranya
yang memaafkan semua orang yang memfitnah dan menganiayanya, kemudian mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian, dan saya yakin kita semua bisa melakukan amalan syariah ini karena begitu banyak ratusan bahkan mungkin ribuan amalan yang ditawarkan oleh Rasulullah kepada kita. Silakan pilih. Ya, silakan pilih. Enggak perlu aku sing iki enggak. Apa boleh sama boleh? Enggak perlu. Saya sendiri aku bodoh lah. Enggak perlu. Enggak perlu disampaikan. Ini Bapak Ibu sekalian.